kami butuhkan segera untuk kegiatan putra-putri kita yang berada di lingkungan pendidikan Yayasan Al-Fajr ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yayasan terus berupaya untuk menyelesaikan sarana dan prasarana yang masih belum memadai, terutama pembangunan gedung kelas SD yang insya Allah kami targetkan, mohon doanya dari Bapak Ibu semua, tahun ajaran baru 2026-2027 yang kurang lebih 6 bulan lagi, insya Allah yayasan akan berupaya untuk menyelesaikan sehingga kegiatan belajar mengajar semua sudah tersentral, terpusat di gedung yang ada di belakang kita ini ya, yang ada di hadapan Bapak Ibu. Mohon doanya, insya Allah gedung 3 lantai mulai dari liburan sekolah ini akan kita kebut. Tentu tetap mengharapkan bantuan doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dari para wali murid. Mudah-mudahan Allah juga memberikan izin kepada kita semua sehingga target pembangunan penyelesaian gedung sekolah ini bisa tercapai, sehingga putra-putri kita, kegiatan belajar mengajar putra-putri kita sudah terpusat. Tidak lagi ada yang di gedung selatan ya, yang masih menempati gedung pesantren. Yang ada di gedung ini, di gedung krem, kalau dulu di gedung ungu, insya Allah semuanya kita sudah pindah ke sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga sekali lagi penyelesaian proyek-proyek baik masjid ataupun gedung sekolah di SD Integral maupun di KPTK ya, KPTK akan juga kita renovasi sehingga lebih memberikan kenyamanan ya kepada putra-putri kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama talk show parenting Islami, manajemen emosi dalam pengasuhan, yang mana akan dipandu langsung oleh moderator kita kepada Ustadz Eka Cahya Irman. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ayah-ayah ini belum pada ngopi nih ya. Ayah-ayah sudah pada ngopi belum? Belum. Bunda ya apa? Ayah-ayah ini kok belum pada ngopi ya? Jadi Masya Allah. Atau bunda belum pada sarapan semua? Aduh Masya Allah. Yang semangat dong ya. Karena ini konsepnya adalah konsep talk show, jadi jangan merengut, jadi ini ya jangan disatukan, jadi happy aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul, bisa belajar bersama ya. Dan tak lupa pula nikmat yang paling besar ya, yang mungkin ini juga paling dirasakan oleh ibu-ibu ya. Itu adalah nikmat rekening. Nah gitu. Rekeningnya ya, rekeningnya harus saldonya harus banyak nih, baru ibu-ibu bahagia. Itu kira-kira bapak-bapak ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah
Di pagi hari ini kita akan bersama-sama akan belajar bersama Dr. Irfan Yuhadi MSI. Beliau adalah dosen, seorang dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Sebelum beliau menjabat menjadi seorang dosen, tentunya banyak pengalaman yang beliau sudah lewati. Beliau juga pernah menjadi seorang guru, bahkan juga beliau juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Masya Allah, jadi komplit ya. Jadi permasalahan sekolah, masalah kepengasuhan, insya Allah beliau sudah banyak ya, makan asam garamnya, kira-kira begitu saja. Dan Masya Allah, dan juga selain beliau seorang dosen, beliau juga penulis ya, penulis. Jadi banyak karya-karya yang sudah beliau torehkan. Kira-kira kalau kita akses di medsos dapat Ustaz? Ada. Jadi nanti bisa Ustaz sampaikan di depan kira-kira karya-karya apa saja yang akan beliau sampaikan kepada kita semua. Marilah kita simak bersama dalam suatu ungkapan bahasa Arabnya itu rakizu afkarakum, fokuskan pikiran Anda, wasma'u wanzuru ilayya, dengarkan dan simaklah kepada kami. Kami persilahkan kepada Dr. Irfan Yuhadi MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Irfan Yuhadi MSI ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama, beliau akan menyampaikan prolog materi selama 30 menit, dan selanjutnya kita susun dengan sesi talk show dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tidak menunggu lama, mari kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan Yuhadi MSI. Baik, terima kasih, Masya Allah, Mas Eka ya. Ini beliau ini alumni STDI Bapak Ibu. Sejak beliau kuliah seperti ini memang, kayaknya semangat, ceria gini ya. Anak ingat, Masya Allah, beliau luar biasa. Baik Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di hari yang berbahagia ini, di hari kita melihat anak-anak kita telah menempuh satu jenjang pendidikan, tidak ada kata yang layak kita keluarkan, kita ungkapkan kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita diberikan pasangan, kita bersyukur diberikan keturunan, dan kita berharap keluarga kita semuanya akan bersatu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri kita, daerah kita adalah daerah yang aman. Di tengah-tengah sebagian wilayah di negeri ini sedang merasakan musibah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan. Di tengah-tengah hari ini ada para pasien yang sedang berada di rumah sakit dengan sakit-sakit mereka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan yang Allah anugerahkan. Nikmat rasa aman, nikmat kesehatan dan makanan adalah nikmat-nikmat yang besar. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Nabi SAW, barang siapa seorang yang di pagi harinya dia aman di tempat tinggalnya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menyakiti, dia sehat badannya, dan ada makanan pokok untuk satu hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha,
seolah-olah dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan karunia anak-anak yang salih dan salihah. Kita tahu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, menjadi orang tua itu adalah siklus yang alamiah. Ketika seorang menikah, maka dia akan mendapatkan keturunan. Tapi ternyata menjadi orang tua yang baik itu tidak otomatis. Banyak orang tua yang tidak baik. Dia tidak paham bagaimana mengasuh, mendidik, membesarkan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan hal itu dalam sabdanya. Beliau menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, di atas agama Islam. Fa'abawahu, tapi dua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Kata Nabi, fa'abawahu, bapak ibunya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Ini mengisyaratkan para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada orang tua yang tidak baik. Ada orang tua yang tidak faham tanggung jawab di dalam mengasuh anak-anaknya. Di sisi yang lainnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, manusia dibekali dengan emosi. Emosi terbagi dua, ada emosi yang positif dan emosi yang negatif. Emosi yang negatif diantaranya adalah emosi sedih, emosi takut, dan diantaranya adalah emosi marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang kuat itu bukannya orang yang menang ketika bergulat, ketika berkelahi menang, bukan itu orang yang kuat, kata Nabi. Orang yang kuat adalah orang yang mampu yamliku nafsahu, kata Nabi, yang dia mengendalikan jiwanya, bukan dihilangkan emosinya, tapi dikendalikan, kata Nabi, indal ghadab, ketika dia marah. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, sebenarnya sifat ghadab, sifat marah itu sifat baik atau sifat buruk? Coba kalau saya tanya nih ke ibu-ibu, ada hadiah nggak nih? Ada ya? Baik, ibu-ibu dulu kayaknya, yang kayaknya lebih berpotensi begitu ya, berpotensi. Kira-kira Bu, marah itu sifat baik atau sifat buruk Bu? Coba yang angkat tangan kalau yang pengen dapat hadiah. Boleh maju. Ada nggak hadiahnya nih? Teman-teman panitia, Ustaz. Ada tadi bawa buku saku kayaknya mungkin. Oh, oke, siap. Kecil-kecil dulu lah ya, nanti kalau jawabannya ini baru. Alhamdulillah, masya Allah. Siap. Mantap ini. Baik. Ya, nih, siap. Saya bawakan buku fikih muslimah, Bu. Siapa yang berani jawab? Ghadab, marah, sifat baik atau sifat buruk? Ibu-ibu. Silakan angkat tangan dulu. Yang jawaban benar dapat buku fikih muslimah. Monggo maju Bu, boleh. Monggo berdiri. Silakan. Bu. Boleh berdiri sambil berdiri. Monggo Bunda, ya. Baik, silakan. Ya. Bunda Eris. Bismillah. Sifat buruk Ustaz. Sifat buruk, masya Allah. Berarti sudah paham ya. Baik, silakan Bu, silakan. Luar biasa. Baik, masya Allah. Jazakumullah khairan. Jawabannya ya. Yang menjadi renungan para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah punya sifat marah enggak? Allah punya sifat ghadab apa enggak Bapak Ibu? Punya. Wala ghadiballahu alaihim wala anahum wa'adda lahum jahannam. Allah sebutkan ketika membahas tentang orang-orang munafik, wala ghadab, Allah murka kepada mereka, melaknat mereka, dan bagi mereka neraka jahannam. Jadi Allah punya sifat ghadab. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah marah enggak Bapak Ibu? Pernah apa enggak? Pernah, ya, pernah marah. Di antaranya
ketika ada seorang sahabat yang ditunjuk sebagai panitia zakat, kemudian dia mengambil hadiahnya. Beliau marah waktu itu. Beliau juga pernah marah ketika putrinya Fatimah akan diduakan oleh Ali bin Abi Thalib dengan anaknya Abu Lahab. Beliau marah. Dan banyak segmen marahnya Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa sifat ghadab itu, sifat marah tidak mutlak jelek Bapak Ibu. Karena kalau jelek seharusnya Allah tidak marah. Kalau jelek seharusnya Rasulullah tidak pernah marah. Tapi Allah pernah marah, Rasulullah pernah marah. Yang penting kepada siapa dan kapan kita itu harus marah. Bahkan di antara yang kena marahnya Nabi itu Umar bin Khattab, pernah dimarahi oleh Nabi SAW. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Jadi marah itu sebuah potensi yang menjadikan seorang keluar semua tenaganya, energinya untuk lepas dari sebuah permasalahan. Ghadab. Jadi ketika dia ada tekanan, dia akan melawan dengan marah itu. Cuman yang jadi masalah adalah kapan dan kepada siapa kita harus marah. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus sadar bahwa mengasuh anak ini bukan tugas yang ringan. Kalau anak-anak jenengan sekarang di kelas 6, berarti minimal ya anggap aja berapa? 6 tahun, 7 ya, 7 tambah 6 berapa? 13 tahunan lah kita membesarkan mereka. Dan di sana ada dinamika yang dikenal dalam ilmu psikologi namanya stress parenting Bapak Ibu. Tekanan di dalam pengasuhan. Beberapa pasangan suami istri membayangkan kalau sudah menikah nanti akhir pekan ketawa ketiwi sama anak-anaknya. Membayangkan anak-anak yang lucu, anak-anak yang nurut. Tapi dunia tidak seindah itu. Di sana ada tekanan, ada himpitan yang terkadang seorang merasakan tidak nyaman. Hidup yang baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah adalah hidup yang ada stresnya, ada tekanannya. Tapi stres ini nggak boleh lama-lama. Karena ketika seorang terus dalam tekanan akan memunculkan masalah baru. Stres parenting, tekanan dalam pengasuhan itu perlu diantisipasi. Karena kalau tidak, maka orang tua akan melakukan tindak kekerasan, bahkan akan melakukan sesuatu yang memunculkan parenting wound namanya. Luka pengasuhan. Jadi anak akan ingat dulu pernah dimarahi ibunya, dibentak ayahnya, yang seharusnya dia nggak perlu dibentak saat itu. Akan ada luka pengasuhan di sana. Maka kita perlu tahu bagaimana sih kita menyikapi anak-anak kita. Karena kita tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hidup ini memang ujian. Hidup ini isinya adalah cobaan. Hidup ini memang penuh dengan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Balad, surat Makkiyah. Kita tahu surat Makkiyah itu surat yang biasanya diawali dengan sumpah. Allah bersumpah dengan 3 lapis sumpahnya di surat Al-Balad itu. Allah menyatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah dengan negeri Mekah yang aman. Allah bersumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bersumpah dengan wa walidi wa ma walad. Demi bapak dan demi anak. Hubungan bapak anak ini sering memunculkan masalah. Sehingga Allah katakan sebagai jawabul qasamnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Ternyata membesarkan anak itu bukan hal yang sederhana. Mengasuh anak-anak bukan hal yang biasa. Sampai Nabi memberikan jaminan kepada para ibu-ibu. Kata beliau dalam hadisnya, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Kata Nabi kepada para ibu-ibu,
Barang siapa ibu-ibu yang bisa mengasuh 2 orang anak perempuannya. Man ala jariyataini. Dia punya 2 anak perempuan, diasuh dengan baik. Diberikan sarapan, diberikan makan, dididik dengan baiknya. Maka kata Nabi, Ja'a yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, ana wa huwa. Aku dan dia berjalan bareng dengan Nabi SAW ke surga. Dan beliau menggandengkan tangannya. Sebuah kebahagiaan ketika ada seorang manusia biasa bisa bergandengan dengan Nabi melangkah ke surga. Diberikan kepada siapa? Kepada ibu-ibu yang berhasil mengasuh anak perempuannya sampai balik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini mengingatkan kepada kita bahwa parenting ini penting sekali. Karena ketika seorang itu tidak bisa memanage emosinya, maka akan muncul stres parenting. Di antara cirinya ya, stres parenting ini nggak kelihatan Bapak Ibu. Kalau orang sakit fisik, ciri-cirinya apa biasanya? Demam ya, itu yang sering. Yang kedua, lesu ya, nggak enak makan, kelihatan ciri-ciri fisiknya. Adapun orang yang terjangkit parenting stres itu nggak kelihatan secara fisik, tapi nampak. Apa ciri-cirinya? Pertama, menggunakan metode pendisiplinan yang ketat. Jadi kalau dulu, ayo nak sarapan, sudah jam 6:30 agak cepat makannya. Itu dulu, sebelum terjangkit parenting stres. Cepetan makan kalau nggak ditinggal loh. Nah itu udah kena itu, kena parenting. Pendisiplinannya sudah mulai keras. Yang kedua, mulai hilang kehangatannya. Kalau dulu pulang, Masya Allah anakku cantik, Masya Allah Abi datang, Umi datang, disambut. Kalau sekarang pulang dingin, kelihatan wajahnya kusut. Udah nggak hangat seperti itu. Oh, berarti sedang kena parenting stress. Kemudian salah satunya para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah love withdrawal namanya. Penarikan kasih sayang. Apa bentuknya? Silent treatment. Anaknya didiemin. Berapa lama? Ya tergantung. Kalau ibunya lagi marah bisa sehari. Kalau marahnya agak berat 3 hari. Kalau lama bisa sepekan, sebulan. Kalau enggak minta maaf enggak akan disapa sama Umi sudah. Itu namanya silent treatment. Apa penyebabnya? Parenting stress. Enggak mungkin ibu-ibu enggak ada angin, enggak ada hujan tiba-tiba diem sama anaknya, enggak mungkin. Itu pasti sedang terjangkit parenting stress. Para ulama psikologi ya, para pakar psikologi begitu maksudnya. Mereka membuat 2 pendekatan Bapak Ibu tentang parenting stress. Karena itu sebuah keniscayaan ya. Seorang yang punya anak pasti ada momen dia mengalami tekanan. Nah pendekatannya itu 2. Baik sebelum Ana jelaskan nih 2 pendekatan melihat parenting stress. Siapa yang bisa mencontohkan apa kondisi-kondisi Bapak Ibu yang mengindikasikan atau menjadikan terkena parenting stress? Kondisi apa saja yang tertekan begitu ya Bapak Ibu? Silakan, ini ada hadiah yang sudah disediakan panitia. Boleh dari Bapak ya, coba. Bapak biasanya banyak diam Ustaz. Iya, kita coba dulu. Mungkin dari Bapak. Masya Allah. Ya, kira-kira tadi apa yang membuat seseorang itu ya? Boleh dari ayah. Keadaan seperti apa? Oh, Baik, ayah. silakan. Monggo, berdiri. Ayah. Iya, Silakan. silakan Pak. Ayah siap-siap bentar lagi ya. Siap. Fadhol. Pulang sekolah agak cepat mandi Ustaz. Pulang sekolah anaknya belum mandi, jadi tertekan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Mana nih panitia? Ini ya. Siapa? Barakallahu fiik, luar biasa. Yang belum mandi siapa Pak? Anaknya atau? Oh ayahnya. Wah, ini yang menjadikan anak stres berarti ini. Bukan orang stres. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi idealnya ayah pulang kerja anak sudah mandi begitu ya. Taib. Kalau ibunya aman ya. Aman insya Allah. Enggak perlu ini sudah aman. Baik. Jazakumullah khairan. Anak teruskan kalau gitu. Ada 2 pendekatan di dalam mendekati parenting stress. Yang pertama adalah teori PCR namanya. PCR itu singkatan dari parent child relationship.
Jadi dalam keluarga itu ada konflik keluarga ya. Konflik keluarga itu nanti terjadi di 4 fase Bapak Ibu. Ada fase janin, ada fase bayi, ada fase anak-anak, ada fase remaja. Jadi keberadaan anak sejak janin itu udah buat masalah. Buat masalah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta itu fitnah, ujian. Bagaimana janin sudah bisa membuat masalah? Di masa ibu-ibu hamil, ada namanya fetal konflik, Bu. Fetal konflik itu terjadi perebutan nutrisi antara janin dengan ibu-ibu. Kan janin itu akan membangun ya, bentuk dirinya. Kemudian ibu-ibu juga memberi tentunya dengan batasan yang maksimal. Nah ketika tubuh ibu membatasi, nggak boleh diserap terus, maka akan terjadi konflik yang biasanya tubuh jadi nggak nyaman. Kalau ibu-ibu giginya lobang akan ngilu gitu ya, karena lagi pembentukan zat kapur. Itu namanya fetal konflik. Fetal konflik. Udah konflik awal, mulai ada masalah antara ibu dengan anak. Kemudian yang kedua ketika jadi bayi ada namanya weaning konflik. Weaning konflik itu konflik ketika penyapihan. Coba Bu, anak-anak ketika disapih kira-kira ya rata-rata gembira, bahagia atau ceria? Udah Dek, besok nggak boleh minum ASI lagi gitu ya. Kira-kira anak responnya gimana? Alhamdulillah gitu ya. Atau dia masih pengen ngasih. Nah ketika tidak ingin disapi ini loh, itu disebut weaning konflik. Yang biasanya ada pakai jurus apa tuh sauda, apalagi tuh jurus-jurusnya untuk supaya nggak minum ASI lagi. Itu satu konflik. Kemudian ketika remaja ada konflik, ketika anak-anak pun juga ada konflik lagi. Bahkan dalam teori psikologi agama Bapak Ibu, mohon maaf ini ya, anak-anak dengan urutan tengah relatif bermasalah. Relatif ya. Jadi anak pertama anak sulung biasanya gagah perkasa. Anak bungsu, sikapnya gimana Bu? Anak terakhir biasanya manja biasanya. Anak yang tengah ini biasanya loh ya, pendiam, mohon maaf nih ya, pendendam, mudah sakit hati, nangisan gitu biasanya. Ya itu secara riset ya. Artinya akan banyak potensi konflik. Ada 2 pendekatan Bapak Ibu. Yang pertama teori PCR namanya. PCR itu konflik itu muaranya di 3. Kalau enggak parentnya yang buat masalah, orang tuanya, maka childnya, anaknya yang buat masalah, atau relationshipnya, hubungan mereka, hubungan bapak anak yang tidak akur. Orang tua misalnya yang menjadikan stres adalah kondisi individualnya. Orang tua sedang sakit, orang tua sedang dalam tekanan pekerjaan, atau tuntutan kebutuhan yang cukup tinggi. Semua barang mahal, kemudian cari lemburan yang gak dapat di kantor, tagihan pas, barang juga, anak lagi sakit, dalam tekanan orang tua. Sehingga akhirnya mulai terjangkit parenting stress. Itu parentnya ya, bapaknya atau ibunya. Yang kedua adalah childnya. Ada anak-anak memang memicu stres orang tua. Di antaranya anak yang tidak pandai beradaptasi dengan orang tuanya. Sudah tahu abinya capek pulang kerja, datang dengan seabrek tuntutannya. Bi, nanti aku minta ini, pensilku waktunya ganti, bajuku udah waktunya beli. Wah Masya Allah. Kenapa nggak disampaikan nanti? Ya paling nggak tanggal-tanggal gajian lah. Anak perlu tahu. Anak seperti ini memicu stres orang tua. Dan yang ketiga adalah relationship, yaitu hubungan mereka. Memang ada orang tua yang hubungannya itu luar biasa ya. Jadi dalam kondisi straight gitu ya, keras, kenceng ya. Tapi akhirnya memicu masalah gitu ya, memicu masalah. Tapi kemudian teori yang kedua, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah daily hassless. Daily hassless itu menganggap stres parenting itu kewajaran, biasa sudah. Selama enggak sampai trauma anak-anak kita, selama itu enggak sampai menimbulkan luka fisik, maka dianggap biasa.
dianggap biasa, daily hazeless. Anak datangkan di situ contoh ya, ketika Anas bin Malik itu menjadi pembantunya Nabi SAW. Anas itu usia 10 tahun Bu, sudah menjadi pelayan Nabi. 10 tahun kalau di kita kelas berapa Bu? 10 tahun. SD kelas ada 3 atau 4 ya, maksudnya SD lah ya, atau kelas 4, baik. Artinya anak yang relatif kecil sebenarnya. Ada satu momen Bu, Nabi itu menyuruh, wahai Anas, tolong lakukan ini dan itu. Kan namanya juga pelayan ya, jadi disuruh ini, suruh itu. Memang diberikan oleh Ummu Sulaim ibunya untuk melayani Nabi. Nanti kalau malam pulang ke rumah, jadi pagi bantu Nabi, sore pulang begitu. Nah suatu ketika Anas ini lagi nggak mood ya, ini salah satu penyebab parenting stress itu ketika orang tua nyuruh di anak yang perasaannya lagi nggak enak, nggak mood dia. Anas tuh keluar udah nggak mood dia. Ketika disuruh oleh Nabi dia katakan, aku nggak akan berangkat wahai Rasulullah. Anas 10 tahun Pak, aku nggak akan berangkat wahai Rasulullah. Meskipun kata Anas dalam hatiku, berangkatlah yang nyuruh Nabi, masa nggak berangkat. Akhirnya Anas jalan dengan hati yang suntuk. Anas ini masih kecil ya, bangun tidur nggak tahu dia mimpi apa tadi malam. Jadi bangun tuh nggak mood gitu ya. Kemudian ketika lewat di pasar itu ada anak-anak main seusianya, lagi main mereka. Anas pun nimbrung ke sana. Karena keasikan main lupa kalau dia disuruh oleh Nabi. Sampai ketika tiba-tiba dia asik main, tengkuknya dipegang sama seorang. Dipegang tengkuknya. Ketika dilihat, Nabi, Masya Allah. Kata Nabi, ya Unais, wahai Unais, apa engkau sudah melakukan apa yang aku perintahkan? Naam ya Rasulullah. Dia berangkat langsung. Dan Rasul sambil ketawa Bu kali itu. Jadi nggak marah. Oh lagi mainan ya, ayo nih kok mainan terus kok belum berangkat. Dianggap daily hazeless, biasa. Baik, sebelum saya teruskan Bapak Ibu, gimana caranya menghilangkan trauma parenting? Kan ada momen ya, anak itu kita marahin gitu ya, kemudian membekas, sehingga akan ada momen dia terluka dengan kita. Gimana cara menghilangkannya? Menghilangkannya adalah dengan komunikasi. Jadi ada 5 bentuk parenting Bapak Ibu. Yang pertama kontrol dan pemantauan. Yang kedua dukungan dan keterlibatan. Dukungan ada 2, dukungan secara perasaan dan dukungan finansial. Jadi Bapak kalau mendukung ya bayar SPP anak-anak. Bapak kalau mendukung bayar uang gedung anak-anak, itu bentuk dukungan. Nah salah satunya adalah di pendisiplinan ya, pendisiplinan. Bentuk pendisiplinan orang tua itu ada 3 nanti Bapak Ibu. Yang pertama ada menggunakan power assertion, ada gunakan kekerasan. Jadi ada orang tua yang ringan tangan lah ke anaknya. Itu ada namanya power assertion. Dikit-dikit mukul, dikit-dikit jewek, dikit-dikit nyubit gitu. Ada, ya meskipun langka ya kalau zaman sekarang. Tapi masih ada. Yang kedua adalah namanya teknik induktif. Teknik induktif ini Bapak Ibu adalah berusaha mengkomunikasikan sesuatu yang bisa dinalar anak. Misalnya Bapak Ibu lagi luar kota, naik kereta, naik mobil. Nah di kendaraan itulah cerita. Kakak inget gak kenapa Abi marah waktu itu? Ya inget Bi, karena Abi marah-marah besar waktu itu. Tahu gak kenapa Abi marah? Ya gak tahu Bi, yang jelas sedih aku hari itu. Jelaskan, oh Abi itu begini loh nak, begini begitu. Terakhir tanya, kalau kamu jadi Abi apa yang kamu lakukan? Kalau dia bilang gini, aku pun akan marah kayak Abi. Selesai. Berarti dia tidak ada trauma. Artinya dia nganggep Abinya benar, ibunya benar. Sampai titik pemakluman memang harus seperti itu. Didik aku. Itu untuk menghapus parenting wound, luka parenting. Sehingga anak merasa benar Bapak Ibu. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah namanya love withdrawal tadi ya. Penarikan kasih sayang dengan pendiaman anak. Dan terkadang ini menjadikan trauma tersendiri. Anda masih ada waktu enggak? Atau langsung ini prolog? Baik. Sebelum kita buka prolog Bapak Ibu ya. Diskusi ya. Ini udah prolog soalnya. Ada satu renungan Bapak Ibu. Kisah yang dinukil di kitab Mi'atu Qissatin
fi nihayatil zalimin. 100 kisah orang-orang yang 100 kisah penghujung orang-orang yang berbuat dolim. Ada kisah yang menarik Bapak Ibu yang waktu itu kita baca ya. Jadi kisahnya itu ada seorang yang membesarkan, bukan besar ya, memelihara gitu ya, gimana ya, memelihara bapaknya lah yang sudah sepuh usianya. Merawat mungkin dikisinya kurang pas. Merawat bapaknya sudah sepuh. Dia sampai pada level jengkel. Ini anak ya. Anak itu jengkel, Bu. Dia berpikir akan membunuh bapaknya. Disiapkanlah skema pembunuhan bapaknya. Karena dia bapaknya ini sudah makan masih diambilin, BAB masih dicebokin. Repot lah, dia repot. Dia pengen adalah udah dihabisin aja bapak ini. Gitu. Pikirannya begitu dia. Disiapkanlah skema di pagi hari itu di sebuah batu Bapak Ibu. Kemudian dipopong bapaknya ini. Sampai ke batu itu. Bapaknya tanya, kenapa engkau bawa aku di sini? Kata anaknya, aku akan bunuh engkau ya bapakku hari ini. Bapaknya tersenyum. Dia katakan begini Bapak Ibu, kalau engkau akan membunuhku, jangan kau bunuh di batu ini, tapi bunuh di batu yang sebelah sana. Kaget anaknya, loh kenapa Pak? Kok minta dibunuh di batu yang sana? Apa kata dia Bu? Karena aku dulu membunuh bapakku di batu yang sebelah sana. Jadi dia membunuh bapaknya, dia pun akan dibunuh sama anaknya. Artinya kalau kita sekarang kasar ke anak-anak kita, tinggal nunggu waktu dikasari oleh anak-anak. Ada satu kisah lagi Bapak Ibu, ini ada dalam kitab Mausu'ah Kisah Salaf, ensiklopedia kisah salaf. Ada seorang ulama besar Bu, dia punya anak kuli. Ya dengan tidak masuk merendahkan pihak manapun ya, ini memang kayak gitu ceritanya. Bapaknya ulama besar, anaknya tenaga kasar begitu. Ada orang bilang, khairul ab wa syarrul ibn. Sebaik-baik bapak dan seburuk-buruk anak. Tadi bapaknya apa Bu profesinya? Ulama. Anaknya kuli. Sehingga ada orang mengatakan sebaik-baik bapak dan seburuk-buruk anak. Apa kata anak itu? Jangan kau katakan itu. Katakan khairul ab wa syarrul ab. Khairul jad wa syarrul ab. Katakanlah sebaik-baik kakek dan seburuk-buruk bapak. Loh kenapa demikian? Kata anaknya nih, kakekku yang bukan ulama bisa melahirkan anak jadi ulama kayak bapakku. Dan bapakku yang ulama tidak bisa melahirkan kecuali kuli seperti aku. Artinya menunjukkan, lihat keberhasilan antum dan antunya dalam mengasuh anak-anak itu menggambarkan keberhasilan kita. Ketika gagal mendidik anak-anak, menggambarkan kegagalan kita. Itu mungkin sebagai prolog ya, mukaddimah dari talkshow pada kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan ke moderator untuk memimpin diskusi. Barakallahu fikum jami'an. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas prolog yang sudah disampaikan. Banyak sekali catatan-catatan saya dan juga review, terutama kepada pribadi saya juga nih ya. Terkait dengan parenting ya, manajemen emosi dalam pengasuhan ini. Sewaktu-waktu saya mengirim link ini di status saya, akhirnya ada ibu wali murid Ustaz. Ada ibu wali murid yang japri. Masya Allah. Masya Allah, ini kayaknya pembahasannya rodo apot Ustaz. Rodo apot. Kayak ini semua realita yang ada di rumah, kira-kira begitu. Masya Allah. Realita di rumah. Dan sempat kami juga sebagai guru sempat main-main lah dengan anak-anak. Saja juga kita berusaha untuk stalking terkait dengan orang tua mereka. Ada yang kami pertanyakan itu, Mas, kamu pernah nggak dimarahi sama mama? Akhirnya beliau mengatakan, kalau mama Ustaz dari pagi sampai dari bangun saya sampai ke pulang itu ngomel-ngomel terus, Masya Allah. Dan pernah Ustaz ada kisah yang menurut saya itu agak bikin jengkel gitu. Kenapa? Mama itu kan jualan. Nah ini kira-kira mamanya yang jualan nih, jangan tersindir ya mama ya. Mama itu waktu itu jualan. Terus saya berusaha untuk bantuin Ustaz. Akhirnya mama bilang gini, desah-desah gitu. Desah-desah gitu. Gak usah ikut-ikut mama gitu. Kalau kata orang Maduranya,
Saya itu minggir-minggir gitu saya. Masya Allah. Sana-sana gitu ya. Iya. Nggak usah bantu-bantu mama. Akhirnya kan saya cuma pengen bantu Ustaz gitu ya. Masa mama sampai marahnya begitu? Ya Allah. Apakah dari peristiwa ini bisa menimbulkan apa ya? Luka parenting itu sendiri Ustaz? Iya. Karena kami melihat juga rutinitas kemarahan itu terus berlanjut nih, sampai di jenjang yang tinggi gitu. Baik, luar biasa. Iya Bapak Ibu para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Memang ada ya tipikal orang tua yang mudah depresi. Jadi ada kondisi yang misalnya orderan lagi rame, ini juga waktunya mepet gitu ya. Ini masih mainan apa? Jadi ada orang tua yang mudah depresi, ada ya. Seharusnya dikurangi lah seperti ini. Jadi ya tahulah kita husnudzon kepada anak-anak kita, jadi tidak menyikapi dengan negatif thinking. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu ada pendewasaan memang ke anak-anak kita. Ada momentum anak itu perlu tahu. Karena defaultnya anak itu nggak tahu kalau itu salah. Ya kita tahu sebagai orang tua harusnya kalau kayak gini ya jangan diganggu. Itu kan kita sudah pengalaman. Anak-anak nggak tahu Bapak Ibu. Sampai Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78 ya. Tentang bayi-bayi yang lahir itu defaultnya nggak tahu apa-apa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah keluarkan kalian mim butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak tahu apa-apa, nggak tahu yang baik, nggak tahu yang benar, nggak tahu yang didulukan, kalian nggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi usahakan Bapak Ibu ada momentum komunikasi. Ya silakanlah dipilih, bisa di meja makan, bisa ketika jalan liburan, bisa ketika malam sebelum istirahat. Tiap orang beda-beda. Tapi perlu ada komunikasi. Sampaikan, besok Umi dapat orderan banyak. Kakak kalau mau bantu silakan bantu di sini. Kalau enggak sudah mandi aja supaya segera berangkat. Jangan ganggu Umi. Ini komunikasikan Bapak Ibu. Sehingga jangan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang langsung dibentak. Padahal kan niatnya bagus, pengen bantu. Jadi perlu komunikasi. Dan komunikasi itu usahakan bukan komunikasi yang negatif ya. Jadi kata Anas bin Malik, beliau itu 10 tahun menjadi pembantu Nabi, tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa engkau melakukan ini, kenapa tidak melakukan itu. Tidak begitu komunikasinya. Jadi komunikasi yang positif. Tolong itu aja, tolong ambilkan ini, makasih ya. Jadi kayak gitu, kok positif ucapannya. Ya meskipun perlu di manage ya Bapak Ibu ya, ketika kondisi tertekan memang agak sulit. Yang jelas komunikasi menjadi salah satu sarana orang paham dengan kita. Anda jadi ingat tentang Mus'ab bin Umair ya, nama masjid kita ya, Bapak Ketua ya. Mus'ab bin Umair itu siapa sih Bu? Beliau ini asalnya orang kaya Bu. Kemudian mendapatkan hidayah Islam, ditinggalkan kekayaannya. Mus'ab bin Umair itu yang dikirim pertama ke Madinah, menjadi duta dakwahnya Rasulullah di Madinah, nyebarkan Islam di Madinah. Mereka nggak tahu tentang Islam. Kemudian mulai Mus'ab buka pengajian, kalau bahasa kita gitu. Datang orang-orang Madinah. Kamu ngapain ke sini? Orang Mekah. Mau buka apa di sini? Ngadain acara apa di sini? Kayak gitulah responnya orang-orang Madinah awal-awal. Apa kata Mus'ab Bu? Kata Mus'ab begini wahai saudaraku, coba dengarkan dulu aku bicara. Kalau yang ku sampaikan kebaikan, kenapa enggak engkau ambil kebaikan itu? Kalau yang ku sampaikan keburukan, sampaikan agar aku bisa perbaiki diri. Ada komunikasi. Coba dengerin dulu. Kemudian mereka duduk, dibacakan ayat Allah, kemudian hampir semuanya masuk Islam. Jadilah Madinah seperti sekarang. Siapa palang pintunya? Mus'ab bin Umair. Bagaimana caranya? Komunikasi. Banyak masalah muncul, komunikasinya nggak jalan. Adanya bukan komunikasi, tapi emosi. Gitu mungkin ya. Jadi perlu ada momentum dijelaskan. Harusnya begini begitu. Termasuk tadi ya, misalnya ada anak minta begini begitu, bilang kalau Abi lagi datang, ayah baru datang, jangan menyampaikan sesuatu. Tunggu Abi sampai istirahat, tunggu Abi sampai makan, baru sampaikan.
Begitu. Kalau perlu diajarin, coba bilang gini ke Abi, Bi, nanti ada agenda keluar nggak malam ini? Ah, kalau kayak gitu udah isyarat tuh, berarti dia minta sesuatu. Diajari bapak ibu, karena dia nggak tahu. Dianggapnya yang dilakukan sudah benar. Sampai kapan? Sampai ada justifikasi dari antum. Ini benar, itu salah. Dan itu bagian dari parenting. Bagian dari parenting. Sehingga dia nanti ketika bekerja bapak ibu akan menyampaikan suatu kepimpinannya tahu momen yang pas. Karena sudah dilatih sama orang tuanya di rumah. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya kita buka sesi sharing ya dengan Bapak atau Ibu wali murid. Kami persilahkan, mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing, dipersilahkan. Monggo. Ya, Bunda yang di paling belakang Ustaz. Monggo. Bunda yang ingin bertanya atau ayah, kami berharap bisa langsung berdiri. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Bunda dari Kahiyang, kelas 2A. Masya Allah. Baik Ustadz, yang ingin saya tanyakan, strategi apa yang paling efektif bagi orang tua untuk mengelola emosi negatif? Apalagi menghadapi anak-anak yang mungkin nanti sudah mulai ABG begitu. Kadang kan ada masa transisi dari anak-anak ke ABG, mungkin orang tuanya belum siap kalau anaknya tiba-tiba sudah mau besar aja begitu Ustaz. Terima kasih. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Luar biasa pertanyaan tentang apa yang dilakukan ketika orang tua mendapati anaknya sudah akan menjadi ABG atau remaja. Masa remaja para hadirin rahimani wa rahimakumullah adalah masa transisi ya. Sampai disebutkan dalam ilmu psikologi itu adanya keraguan di anak-anak, terutama di usia remaja. Jadi keberagaman, ada 3 pola keberagamaan Bapak Ibu. Keberagaman anak, keberagaman orang dewasa, dan keberagaman remaja. Ini pola keberagamaannya berbeda. Sifat keberagamaannya berbeda. Kalau anak-anak sifatnya ya, pertama unreflektif, tidak dalam. Jadi mereka ketika diberitahu Rasulullah Isra Mi'raj ke langit ke-7, selesai sudah. Enggak mikir, pakai apa Ustadz naik ke langit ke-7-nya? Itu orang dewasa. Kalau anak-anak unreflektif, tidak dalam. Jadi langsung nerima. Yang kedua sifat mereka adalah antromorfis. Membayangkan sifat ketuhanan seperti yang mereka alami. Yang ketiga adalah imitatif, niru. Orang-orang kalau Ramadan pada ke masjid, ikut ke masjid. Orang-orang Ramadan baca Quran, ikut baca Quran. Imitatif, itu anak-anak. Dan nanti diantaranya adalah suka heran. Jadi mudah terkagum kalau anak kecil itu. Kemudian kalau orang dewasa, keberagamannya mendalam. Ketika membawakan dalil nggak sahih, ragu-ragu, nggak akan diterima. Itu orang tua. Jadi mendalam dan bertanggung jawab kalau sudah beragama. Nah yang jadi masalah adalah masa remaja. Masa remaja ini akan ada titik di mana dia mengalami keraguan dalam keberagamaan. Kenapa ragu? Karena fisiknya itu berubah. Tanggung jawab berubah, pola pikirnya berubah. Jadi biasanya Bapak Ibu anak remaja itu ciri-cirinya ya, 1 pendiam. Nanti jadi pendiam dia. Kalau kecil Masya Allah acara kayak gini lari-lari itu biasa. Udah gede diem aja. Sana Kak masuk cuman diem aja. Berarti udah gede dia. Udah punya rasa kok kayak gini sih gitu. Kemudian diantara sikapnya juga adalah kritis. Akan tanya, kok kayak gini sih Bu? Kok kayak gini sih Mi? Kok kayak gitu caranya? Ya dijawab, dijelaskan. Karena memang dia penasaran. Kemudian dia mulai adaptasi dengan tanggung jawab. Dulu kalau masih kelas 2 ya, hari Ahad tidur pagi setelah subuh aman. Kalau sudah SMP, masa tidur pagi? Jadi udah beda kebiasaannya. Menyikapi anak-anak remaja ini agak berbeda. Sehingga orang tua harus arif. Yang paling pas apa? Perbanyak teknik induktif. Coba diajak nalar. Pernah Bu, ada seorang pemuda Bu ya, laki-laki ya. Dia datang ke Nabi bilang gini, ya Rasulullah, idzan li fi zina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk zina ya Rasulullah. Dia udah gak kuat nahan syahwatnya, dia pengen zina. Para sahabat udah marah-marah tuh, kok berani banget ini anak-anak bilang seperti itu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah suruh sini anak itu, suruh sini. Diajak nalar Bu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, maukah kalau ibumu dizinai orang? Wallahi aku nggak mau wahai Rasulullah, ibuku dizinai orang.
Kata Nabi, orang-orang juga nggak mau ibunya engkau zinai. Kamu mau nggak kalau anak perempuanmu dizinai orang? Wallahi nggak mau ya Rasulullah. Orang-orang ya kayak gitu. Mereka nggak mau anaknya dizinai orang. Kamu mau nggak bibimu dizinai, saudarimu dizinai? Kata dia nggak mau ya Rasulullah. Orang-orang juga demikian. Mereka nggak mau bibinya, saudaranya engkau zinai. Diajak berpikir, karena ketika seorang berzina, waliyadzubillah, kenanya kalau itu bukan ibunya orang, bibinya orang, anak perempuannya orang lain, sama aja. Diajak mikir. Jadi dia dewasa. Sampai kata perawi, setelah kejadian itu, setelah ditepuk oleh Nabi dadanya dan doakan, dia tidak terbersit pengen zina. Dari mana? Diajak nalar. Induktif teknik kalau bahasa psikologinya. Diajak nalar kritis. Coba Kak dipikirkan Kak. Kalau jam segini kakak nggak segera bangun, kita terlambat loh kereta. Kita hangus tiketnya. Coba dipikirkan dan seterusnya. Jadi itu mungkin Bu, sambil dipahami ya Bu, ketika ada perubahan sikap, dia agak sensitif ya dipahami lah dengan tangan hati yang dingin ya, karena memang lagi transisi. Ingat Bu, kondisi remaja nggak selamanya. Nanti ketika dia sudah pindah dalam kondisi dewasa, sudah lebih arif, sudah jadi baik. Jadi jangan berpikir anak ini akan seperti itu terus. Tidak. Dia sekarang masih di fase remaja. Ketika udah lewat fase remaja, maka dia akan lebih dewasa pola pikirnya. Begitu Bu, wallahu taala alam ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jadi intinya Ibu, anak-anak kita cek anak kita senantiasa diajak komunikasi dengan diajak berpikir nalar begitu kira-kira Ustaz. Iya. Dan semoga dan juga intinya adalah kita sebagai orang tua ketika melihat anak-anak kita sudah akan menginjak masa remaja agar lebih arif begitu ya, lebih bijak lagi. Benar, Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari ayah ataupun bunda silakan. Ya, monggo bunda silakan. Yang sebelah kanan, kiri, sebelah kiri saya. Ya, silakan. Bunda silakan berdiri bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya wali murid dari kelas 5, 4, dan 1. Masya Allah. Di sini saya ingin bertanya, saya ingin fokus kepada kami para ibu-ibu, yang dimana yang saya tahu manajemen emosi yang tidak terkontrol itu salah satunya dari ibu-ibu yang belum selesai dengan dirinya. Mungkin ada luka pengasuhan di masa lalu atau dan lainnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kami para ibu untuk sadar bahwa ini adalah bahwa kami harus selesai dulu dengan diri kami, menyelesaikan dulu masalah-masalah maupun luka pengasuhan, karena sebagian dari ibu itu merasa terkadang tidak perlu datang untuk parenting, karena merasa bahwa parenting itu sesuatu yang jauh, karena merasa itu sekedar teori, itu nggak mungkin bisa dilakukan atau dipraktekkan di rumah gitu ya Ustadz. Nah, yang akhirnya relationship di rumah itu, apalagi terutama kepada anak, pendidikan di rumah itu nggak secure attachment gitu Ustadz. Iya. Yang biasanya anak-anak yang nggak secure attachment itu akan bermasalah juga di rumah. Benar. Akan bermasalah di sekolah gitu Iya. Ustadz. Dan akan mengganggu teman-teman lainnya gitu. Terutama apalagi di pondok. Mungkin anak-anak yang bermasalah itu yang membawa masalah dari rumah kan gitu ya Ustadz. Masya Allah. Nah, jadi gimana kami para ibu untuk sadar bahwasannya penting untuk kita ternyata ini nggak perlu loh kita lakukan, kita teruskan kepada anak-anak kita. Seperti yang sekarang sedang viral parenting VOC gitu ya Ustaz ya. Iya. Yang digemba kayak oke, ini lebih baik, lebih disiplin, lebih dan segalanya. Tapi kan sebenarnya itu kalau zaman kita dulu tuh membuat kita semakin tertekan gitu ya Ustaz ya, menjadi tertekan. Ada banyak hal yang negatif yang akhirnya sampai dewasa ini belum hilang gitu Ustaz ya. Iya. Jadi gimana kami para ibu sadar bahwasannya kontrol emosi ini kurang karena diri yang belum selesai dengan luka pengasuhan di masa lalu, agar bisa tercipta secure attachment di rumah. Sehingga anak-anak kita nggak hanya bermasalah, sehingga anak kita mungkin kita
nggak sadar ketika itu bermasalah di rumah, tapi anak Iya. kita bermasalah di sekolah gitu Ustaz. Baik, Masya Makasih, Allah. terima kasih. Baik, luar biasa Assalamualaikum. pertanyaannya ya. Tentang bagaimana orang tua harus menyelesaikan dulu masalah luka pengasuhannya terlebih dahulu. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampaikan di awal ya. Jadi memang hidup di dunia ini ya masalah begitu ya. Ya, mendidik anak, mengasuh anak itu masalah. Bahkan sejak janin sudah ada masalah dengan anak kita. Artinya kalau kita berpikir kita tidak ingin deh bermasalah dengan anak-anak, kita nggak pengen marah, kayaknya itu mustahil karena memang ya di dunia begitu ada kondisi-kondisi kita nggak pengen marah, tapi saat itu kita harus marah gitu. Misalnya kondisi nih lagi banyak tuntutan, umiknya lagi sakit, anaknya teriak keras-keras, ya maka otomatis orang tua akan marah begitu. Ada momen yang itu kita lakukan karena keadaan, sehingga jangan berpikir bahwa seandainya aku nggak pernah marah sama anak-anak, itu agak mustahil ya, agak mustahil. Iya, maksudnya kalau selama kita di dunia agak berat begitu ya, kecuali udah di surga beda lagi ceritanya gitu. Yang jelas bagaimana orang tua tahu titik di mana dia harus marah. Kalau kita lihat Nabi SAW itu pemberian marahnya pas Bapak Ibu. Ada sahabat yang ditegur karena sholat isyaknya terlalu panjang. Itu nggak menjadikan dia nggak jadi imam isya lagi loh, tapi paham, oh kepanjangan. Umar pernah ditegur gara-gara buka Taurat. Itu nggak jadikan Umar nggak hadir di pengajiannya Nabi loh, tapi Umar paham bahwa kita cukup dengan Al-Quran. Nabi pernah marah Bu kepada Osama bin Zaid yang usia 20 tahun, mimpin perang menang, tapi bunuh orang yang ucapkan la ilaha illallah. Nabi marah besar ketika itu. Sampai kata Osama, seandainya aku belum masuk Islam, aku akan masuk Islam hari itu. Marah. Tapi kemarahan Nabi kepada Osama bin Zaid menjadikan Osama bin Zaid selamat dari fitnah perang Siffin tahun 37 Hijriah antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi marah-marah yang benar, marah yang tepat, tentunya yang bukan fisik ya, bukan memukul, enggak seperti itu. Ada saatnya dia memang dimarahi, tapi enggak sering-sering. Tapi pas. Ini bahaya banget kalau ini enggak dimarahi dia sampai terulang, bahaya. Misalnya anak kecil nyolok-nyolokin besi ke stop kontak. Kalau enggak dimarahin pas kita keluar, dicoba kesetrum, naudzubillah. Bahaya banget. Perlu dimarahin. Mama enggak senang kamu kayak gini. Mama berat banget. Jadi tunjukkan emosi kita, tentunya dengan proporsional. Kemudian nanti lain hari beri penjelasan. Kalau masalah luka parenting ya, mungkin tidak semua orang tua paham bahwa dia telah melukai anak-anaknya. Bisa jadi karena memang faktor pendidikan mereka. Bisa jadi karena memang ya bagi mereka itulah yang seharusnya dilakukan. Jadi seharusnya kita sebagai seorang anak, cobalah kita maklumi orang tua kita. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu untuk melanjutkan penjelasan tadi ya. Apa sih parameter parenting orang tua dikatakan berhasil? Siapa yang berani jawab ini? Parameter tolok ukur orang tua ini berhasil parentingnya. Tolok ukurnya apa? Acuannya. Dikatakan berhasil itu apa? Siapa? Silakan ditunjuk mungkin ya. Ini ada hadiah nih kayaknya. Silakan ya berdiri. Monggo berdiri. Masya Allah. Ya. Baik, silakan Pak. Apa parameter parenting orang tua dikatakan berhasil? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri kelas 1. Masya Allah. Jadi Ustaz, menurut kami itu ada perubahan dari sikap dan perbuatannya. Siap. Ya, itu Ustaz, salah satunya. Siap, luar biasa. Jadi ketika anak itu berubah, sikapnya menjadi dewasa, menjadi parameter keberhasilan. Jamil, luar biasa. Jazakumullah khairan. Ada pendapat yang lainnya? Parameter keberhasilan. Ya, tidak salah ya. Cuman kita ingin mendengar jawaban lain. Apa sih tolok ukur keberhasilan? Silakan ditunjuk, moderator. Baik ya. Menurut saya tolok ukur keberhasilan adalah jika anak itu meniru kita, jadi kita menjadi role model dalam perilaku, bersikap, berakhlak dan sebagainya. Baik, Ya, Masya Allah. Jadi anak kita harus berhasil seperti kita, luar biasa.
Jazakumullah khairan. Baik. Iya. Jadi yang banyak jawab sekarang para leader. Leader ya. Karena menjadi contoh ya. Kayak kita pengen dengar dari ibu-ibu deh. Satu mungkin dari ibu-ibu. Ya, dari ibu-ibu satu. Mungkin Silakan. langsung berdiri Bunda. Ya, Silakan. monggo. Yang paling belakang Bunda. Ya. 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 Yang paling belakang. Iya. Hadiahnya, ya. Bismillah. Apa ini? Saya sekalian. wali murid dari kelas 1B. Masya Allah. Silakan Bu dari 1B. Menurut saya parameter keberhasilan orang tua itu kepada anak ketika anak bisa menjaga lisannya dan adabnya kepada sekitar, Baik. untuk tidak menyakiti dan bisa bersikap santun. Masya Allah, luar biasa. Ini terinspirasi dari hadis Nabi ketika ditanya, Ayyul muslimuna khairun ya Rasulullah. Muslim apa yang baik wahai Rasulullah? Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu seorang yang muslim lain itu tidak terganggu dengan lisan dan tangannya. Kalau saya coba kumpulkan Bapak Ibu ya dari parameter yang tadi disampaikan, kalau kita katakan seandainya keberhasilan itu diukur dengan soleh dan sukses, sepakat nggak Bapak Ibu? Jadi anak yang soleh dan anak yang sukses gitu. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat. Ya meskipun sukses itu beda-beda ya, ada yang sukses secara finansial, secara kedudukan, tapi sukses jadi orang. Artinya begini Bapak Ibu, kalau orang tua kita dengan berbagai keterbatasan mereka sudah bisa menjadikan orang seperti kita dengan izin Allah tentunya ya, itu berarti kan berhasil. Terlepas kita waktu itu terluka, terlepas waktu itu kita kecewa, terlepas waktu itu kita nggak cocok sebenarnya kalau kita digitukan gitu ya. Saya punya satu pengalaman Bu, ada seseorang yang diskusi sama anak ya. Dia punya 3 anak laki-laki semua. Dia bilang, kalau anak pertama, jadi anak pertamanya dia itu, dia ikut parenting Bapak Ibu. Semua ilmu parenting diterapkan di anak pertamanya. Kan kalau anak itu dibentak, maka sekian neurosarafnya itu akan rusak begitu, teorinya begitu. Dia nggak pernah bentak anaknya, nggak pernah. Anak pertama ya, nggak pernah bentak anaknya. Jadi selalu dimanja, selalu ya anak pertama kan. Sampai kapan? Sampai ada masalah waktu itu, anak ini ketika dimarahi, baik itu oleh keluarganya apalagi orang lain, itu hanya ketawa ketiwi Bu. Ketika ditanya, kok kenapa dimarahin ketawa ketiwi Kak? Kata anaknya, semua orang itu baik, gak ada orang yang gak baik. Ini kalau dibiarkan Bu, nanti dia jadi anak yang dimanfaatkan orang. Kalau jadi anak bermanfaat bagus, kalau dimanfaatkan orang kan bahaya. Oh anak ini lugu, anak ini dimanfaatkan orang bahaya. Setelah itu dia sadar bahwa seharusnya orang tua harus ada ketegasan. Jadi mulai dia kadang bentak anaknya, kadang jadinya fighter. Sampai dia bilang kalau kayak gitu nggak fighter anak-anakku. Anakku harus fighter, dia laki-laki. Maju sudah bismillah. Kadang ya dibentak, tapi nyantai aja anaknya. Artinya nggak ada kecewa. Ya udah kayak gitulah umikku. Hidup mereka, berhasil mereka jadi orang. Jadi kadang-kadang kita perlu melihat, mungkin ada banyak cara ya, tapi yang jelaskan hasilnya sama. Jadi anak soleh, jadi anak sukses, dan dia baik sama orang. Itu dididik dengan cara-cara yang mungkin waktu itu dia nggak cocok, tapi dia sekarang berhasil jadi manusia. Jadi kadang-kadang kita perlulah maklum kepada orang tua kita, yang jelas melalui mereka lah kita sekarang jadi orang. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa la yajzi walidun waladan illa yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak itu tidak akan bisa membalas semua jasa baik orang tuanya. Ibunya yang melahirkan, bapaknya yang memberikan nafkah, membesarkan, itu nggak bisa dibalas jasa sebesar itu. Illa an yajidahu mamlukan. Kecuali dia dapati orang tuanya sebagai hamba sahaya, fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kemudian dibeli dan dimerdekakan. Artinya menunjukkan bahwa kondisi apapun parenting orang tua kita kepada kita dulu, maka itu masih besar jasanya kepada kita. Kita dilahirkan, kita diberi makan, disekolahkan.
terlepas dari cara-cara mereka yang kadang kita nggak cocok. Jadi jadilah anak yang berlapang dada sehingga melupakan. Apalagi bisa memaklumi. Memang harusnya seperti itulah seorang bapak saat itu. Memang kita kadang harus dikerasi, seperti itu. Harus sadar, kadang ketika kita bertemu dengan keluarga, kadang kita ingat juga masa-masa yang, aduh kok kayak gitu sih bapak dulu gitu ya. Tapi sudah, dengan itu kita jadi orang sekarang. Jadi kita perlu melupakan masa itu dengan menganggap bahwa itu adalah langkah untuk menjadi sebuah kebaikan. Sehingga tidak ada lagi muncul luka parenting. Dan untuk anak-anak kita tadi, coba ada momen untuk komunikasi. Sehingga nggak sampai ada luka. Yang ada adalah dia bangga punya orang tua seperti kita. Karena melalui mereka lah dia hidup di muka bumi ini dengan izin Allah. Melalui mereka lah dia pun bisa menjadi orang yang baik ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada lagi dari ayah atau bunda ingin sharing? Oh ya, silakan bunda, silakan berdiri. Ya. Bunda ya. Mungkin ini adalah sharing terakhir Ustaz. Oh sharing terakhir. Ya, sharing terakhir. Masih ada materi lagi enggak? Masih ada waktu materi lagi enggak? Oh cukup, baik, nanti anak kasih closing kalau gitu. Iya, nanti enggak, ini dulu aja. Silakan. Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Walas dari, perkenalkan saya wali santri dari kelas 1C. Silakan Bu. Yang saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang saya tahu anak adalah peniru. Iya, imitatif ya. Bagaimana mereka mengendalikan emosinya, menunjukkan emosinya, meniru dari bagaimana orang tuanya. Iya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara yang benar kita sebagai orang tua menunjukkan emosi kita ketika kita misalnya marah atau misalnya sedih. Baik. Anak. Yang kedua, yang saya belajar, apakah ini benar atau tidak, emosi katanya harus dialirkan. Dialirkan. Iya. Bagaimana cara kita menghadapi anak yang sedang emosi, yang sedang mengalirkan emosinya. Jadi Baik. misalnya ketika anak lagi tantrum atau anak saya sekarang sudah 7 tahun, jadi sudah bisa mungkin agak marah-marah. Iya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Baik. Terus yang terakhir tentang komunikasi, saya mau cerita sedikit. Tadi malam saya kebetulan anak saya tanya tentang mahram, siapa aja mahram. Pas dia tahu bahwa sepupunya itu bukan mahram, sedangkan sepupunya kan ponaan saya ya, Iya. itu kan mahramnya saya. Benar. Tapi dia nggak mahram sama Iya. sepupu. Dia marah, katanya Umi curang. Kenapa? Iya. Jadi tuh saya menjelaskan tuh bingung sendiri, dia marah-marah. Curang sekali, nggak ada mahram yang seumuran dengan dia gitu. Oh, Masya Allah. 7 tahun ya Bu ya? Iya, 7 tahun. jadi Siap. sekarang sudah mulai kritis dalam bertanya. Nah itu bagaimana cara saya menyikapinya? Baik, baik, Terima luar kasih biasa. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan 1 dan 2 saya gabung ya Bu ya. Iya, setelah kita sepakat bahwa marah itu enggak semuanya negatif sebenarnya. Yang jadi masalah adalah bagaimana mengekspresikan kemarahan Bu. Jadi marah memang harus dikeluarkan karena itu sebuah energi besar ya. Yang dengan marah itu seorang berani melawan, seorang berani melakukan tindakan yang kadang tidak berani sebelumnya, itu karena ada emosi kemarahan. Jadi marah ini harus disalurkan. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana anak-anak mengekspresikan kemarahan. Kalau di kita Bu, di keluarga saya, anak itu marah boleh. Yang nggak boleh marah sambil ngancing pintu. Jadi semua kamar rumah saya itu nggak ada pintunya, nggak ada slotnya. Jadi kalau marah nggak apa-apa, dia mau nangis di kasur, mau ini nggak apa-apa. Supaya kita tahu, oh itu loh cara dia mengekspresikan kekecewaan gitu. Yang kita takutkan adalah dikancing pintunya, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar. Mecah sini, mukulkan kepala, itu kan nggak boleh. Jadi silakan diekspresikan tetapi yang pas gitu. Mungkin dia dengan nangis, ketika nangis ya sudah kita biarkan. Oh kakakmu ngapain? Lagi nangis Bi, ya udah biar nangis di kamar. Ketika sudah baikan baru ditanya, kamu tadi ngapain pakai nangis segala? Dia cerita gitu. Jadi marah itu diekspresikan. Perlu ditunjukkan yang produktif ya, yang tidak sampai destruktif, ngerusak. Kalau sampai membanting, kalau sampai kata-katanya kotor, itu yang nggak boleh tuh. Kamu jangan kayak gini terus, nggak boleh kayak gitu, dosa. Jadi harus tahu cara mengekspresikan. Dia nangis di kasur aman sudah. Dia diem aman-aman.
selama tidak sampai destruktif. Dan itu nanti akan kebawa ketika dewasa. Ketika dewasa. Jadi bagaimana mengekspresikan kemarahan. Termasuk kita, kadang anak-anak perlu tahu kalau kita ini lagi marah. Misalnya ada tipikal bapak-bapak yang kalau marahnya itu diem. Jadi kalau udah diem gitu, oh itu lagi marah gitu. Nggak harus pakai teriakan. Mereka tahu kita lagi marah, artinya ada sesuatu yang kita kecewa. Nanti akan tanya, kenapa Bi kok diem aja? Apa yang salah Bi? Dia tahu berarti, kita sampaikan. Kan kita hanya ingin dipahami, Bu. Kita ingin dipahami. Jadi kembali lagi silakan dipilih ekspresi marah yang pas. Yang penting jangan sampai merusak. Silakan misalnya dituangkan dengan nulis, cerita atau apa. Silakan. Yang penting jangan sampai bermasalah, ya, artinya merusak begitu. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Oh, tentang mahram. Iya. Iya, jadi anak-anak, Bu, keberagaman anak itu namanya egosentris, Bu. Nah, jadi ada 6 ciri keberagaman. Salah satunya egosentris. Egosentris itu keberagaman yang dianggap menguntungkan dia. Jadi gini, Bu, contohnya. Kalau Ramadan yang disenangi anak-anak apa, Bu? Buka bersama, ya. Taraweh ketemu teman-temannya. Apalagi? Yang senang. Mungkin bantu masak umiknya di dapur ketika berbuka. Itu yang menyenangkan. Sehingga kalau bicara Ramadan ke anak-anak, jangan bicara gini, ntar lagi Ramadan ya Dek, seharian gak boleh makan. Nah kalau ini, aduh Ramadan lagi Bu. Misalnya ntar lagi Ramadan ya, sholatnya panjang loh sampai 8:30. Nah kalau gini dia gak mau. Cari yang egosentris. Apa yang menguntungkan dia? Dek, ntar lagi Ramadan, kita buka bareng yuk. Ntar lagi Ramadan, kita terawih berangkat bareng yuk. Yang dia senang. Cari narasi-narasi yang egosentris menyenangkan dia. Kembali ke masalah mahram, coba ditarik ke situ, Bu. Misalnya, kan adik udah besar, emang nyaman kalau main sama laki-laki? Kan gak enak main sama laki-laki, enak sama yang perempuan. Nah gitu. Jadi gak usah main sama sepupu laki-laki, yang perempuan aja. Lebih enak mainnya. Tuh kayak yang laki-laki ada ngambil barang gak bilang-bilang. Jadi tarik ke narasi yang itu menguntungkan buatmu. Kalau dalam psikologi namanya teori egosentris. Apa yang menguntungkan itu yang dicari. Dalam beragama begitu. Itu ya, wallahu taala alam. Ada lagi waktu? Mungkin dari saya Ustaz. Oh, siap. Mungkin dari saya ya Ustaz. Terkait dengan saya sendiri Ustaz. Ini kesempatan jadi moderator bisa tanya banyak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya pernah mendengar Ustaz, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan bapak dan ibu kita Ustaz. Itu yang saya pernah dengar. Masya Allah. Sehingga ada beberapa momen yang mungkin pendidikan bapak saya atau ibu saya tercermin pada saya ketika saya bertindak kepada anak-anak saya, mungkin bahasanya agak keras gitu saja, memukul atau marah dengan kata-kata itu, akhirnya ayah saya mengatakan, Mas jangan seperti itu, cukuplah bapak ke kamu gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Kami menyikapi, kan padahal kan ayah yang ngajari gitu. Begitu Jati, barakallahu. Baik, barakallahu. Luar biasa pertanyaannya. Iya Bapak Ibu, jadi memang dunia anak-anak kita sekarang agak berbeda ya dengan dunia kita dulu. Kalau saya sendiri memang tidak sepakat ya kalau punishment itu dengan fisik ya. Jadi kalau sampai mukul, nyubit, jewer aja itu nggak pas kalau anak. Karena ketika jewer di sini ada banyak urat saraf-saraf Bu. Itu kalau sampai ketarik bisa bahaya. Dan kalau yang kena telinga itu lebih sulit daripada kena mata. Artinya kalau mata kan bisa pakai kacamata, kalau telinga kan repot. Jadi sampai pun jewer aja itu nggak pas sebenarnya. Nyubit juga demikian ya, apalagi sampai biru begitu. Kalau anak agak kurang sepakat sih kalau punishmentnya itu fisik ya. Jadi lebih enak kalau punishmentnya ya verbal. Mungkin agak jauh ya silent treatment gitu. Kita diamkan supaya dia tahu bahwa dia salah gitu. Tapi ada momen yang nanti dia menjelaskan. Tapi itu pun nggak boleh sering-sering Bu, nggak boleh sering. Jadi dikit-dikit diem, nanti salah dikit diem lagi, waduh repot akhirnya. Jadi harus pas lah. Dan tolong ya sikapinya begini Bu. Ada satu resep Bu, ketika ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya mohon maaf ya. Ketika ibu-ibu lagi muncul emosi ke anak-anak ya, tolong munculkan kembali memori masa kecil.
Jadi kadang kita itu pengen marah ke anak-anak, kita ingat ya Allah dulu dia masih kecil, kita yang gendong gitu ya. Ketika malam dia nangis, kita yang ngayun gitu. Kita capek kerja sebenarnya, tapi ketika nangis kita bangun, kita gendong dia, kita ajak ke masjid. Jadi coba Bu, ingat momen kayak gitu Bu. Jadi ketika akan marah tuh, ya Allah ini anakku, aku bersyukur dapat mereka, aku bersyukur dapat anak sebaik. Jadi biar nanti marahnya itu enggak dengan kekerasan Bu, tapi coba disampaikan dengan cara lain. Jadi tolong ketika marah, momen itu dikeluarkan lagi. Dulu ketika dia sakit, sampai opname sekian hari, tidak ada keinginan kecuali satu, ya Allah sembuhkan anakku, sembuhkan. Dan sekarang dia sudah sembuh, dia udah dewasa sekarang, dia udah mau jadi anak remaja. Masa seperti ini dimarahi? Coba Bu, datangkan memori itu. Sehingga emosi itu nggak sampai mukul, nggak sampai. Tetap kita marah, cuman caranya lain. Diskusi, jadi lebih arif lah. Tidak selalu anak jadi kemarahan. Sehingga akhirnya muncul parenting bond yang baru. Dia terluka dan melukai anak-anak di bawahnya. Yang perlu diingat tadi, setiap yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu akan mencerminkan gambaran balasan anak-anak kita kepada kita di hari tua. Jadi kita tidak ingin anak-anak kita berani kepada kita, kita pun juga demikian. Ada satu poin yang kayaknya belum disampaikan tadi ya, anak izin dikit. Jadi Bapak Ibu, parenting style itu ada 4 Bu bentuknya. Yang pertama, ada orang tua yang otoritatif ya. Stylenya itu otoritatif. Otoritatif itu banyak tuntutan, tapi juga didukung dengan dukungan apa ya. Jadi tuntutan dan penyediaan kebutuhan itu jalan. Abi ingin kamu ranking 1, bentuknya dileskan. Umi ingin kamu hafal Quran, bentuknya dilestafitkan. Ini namanya otoritatif. Yang kedua ada orang tua yang otoriter. Otoriter itu tuntutannya tinggi, dukungannya nggak ada. Jadi cuman minta ini itu nggak ada dukungan. Yang ketiga ada orang tua yang permisif. Permisif itu nggak ada tuntutan, nggak ada tuntutan tapi banyak dukungan. Jadi nggak ada larangan ini itu tapi dukung terus sehingga anak jadinya manja, permisif. Yang terakhir Bu, ada orang tua yang tak peduli. Yang tak peduli itu nggak ada tuntutan, nggak ada dukungan, jadi dibiarkan anaknya. Orang tua yang model keempat ini seandainya nanti anaknya jadi ustadz, jadi ustadzah, orang baik, orang yang solihah, orang tua nggak dapat pahala. Kenapa ya? Karena orang tua nggak punya andil membesarkan anak-anaknya. Yang terakhir, bagaimana sih memanage sebuah emosi dalam pengasuhan? Kuncinya 2 Bu. Pertama adalah fight, yang kedua flight. Fight itu artinya kita bertanding. Bertanding maksudnya kita hadapi masalah itu dan kita berusaha kelola. Misalnya pas anak sakit jadi rewel, ya kita hadapi, bismillah. Kita hadapi, fight, kita hadapi masalah itu. Anggap aja daily hassles, masalah biasa, sudah. Kemudian yang kedua caranya adalah flight, terbang, kabur, menghindari masalah. Misal kita tahu nih anak kita kalau sakit biasanya rewel, nangis, manja. Nah kita usahakan anak itu nggak sakit. Kita hindari masalah. Dia ini kalau pulang sekolah, kalau jam segini nanti pasti nih rewel nyampe rumah ini. Diusahakan nggak rewel gitu. Dihindari masalah. Jadi menghadapi masalah dengan dikelola atau dihindari masalah. Dicegah supaya nggak muncul masalah. Jadi kuncinya fight or flight. Fight bertanding, flight terbang, kabur gitu. Itu inti dari pembahasan kita bagaimana manajemen emosi. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, masih ada lagi. Oh, siap. Iya. Cek. Baik ayah dan bunda sekalian, demikianlah prosesi talk show parenting Islami pada pagi hari ini. Sebelum kita akhir dan kita tutup, kita meminta kepada Ustadz Dr. Irfan untuk memberikan closing statementnya 5 menit Ustadz. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami bersama ya bahwa nikmat anak itu nikmat yang sangat besar. Kalau seorang kehilangan harta benda, bisalah dicari.
Tapi kalau anaknya berat sekali rasanya. Maka kita harus sadar kita punya anak, punya keturunan itu nikmat yang besar. Apalagi anaknya soleh, solihah, dia seorang muslim dan muslimah. Nabi Nuh saja Bu, Bapak Ibu. Nabi yang ketika minta kepada Allah, bumi ditenggelamkan. Pintu-pintu langit dibuka, bumi terbelah keluar air sampai hampir semua bumi tenggelam. Kecuali yang naik di atas perahunya Nabi Nuh. Itu saja ada satu anaknya yang mati dalam kondisi kufur. Yang sering disebut dengan nama Kan'an itu. Itu Nabi Nuh sedih banget Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena anak keturunannya. Sampai Nabi Nuh pernah ditegur oleh Allah gara-gara minta kepada anaknya itu. Alhamdulillah anak-anak kita semoga nggak seperti itu. Jadi kita lihat positive thinking ya, kita ini dapat nikmat loh. Banyak orang yang nggak punya keturunan, mereka pingin seperti kita dan kita mendapatkannya. Itu yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua kita harus sadar, letihnya kita, sabarnya kita dalam membesarkan anak-anak kita, itu yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya membesarkan anak itu isinya adalah ketawa, gembira, bahagia, ceria, mungkin gak ada pahalanya Bu. Justru karena kita kadang tegang, kadang kita nangis, kadang kita kecewa, itulah yang mendatangkan pahala. Jadi harus sabar. Nanti ketika mereka jadi orang, semuanya lenyap Bu. Ya Allah, anak-anak yang dulu kita timang, kita gendong, sekarang jadi orang besar. Sampai dulu ada kisah Bu. Ada seorang wanita ya, yang dia ditinggal suaminya perang Bu. Jihad begitu. Tinggal berapa lama, suaminya itu ninggal uang. Nih loh uang, sudah aku berangkat jihad, udah buat hidup kau dengan anakmu. Kau dengan anakmu. Kemudian lama dia pulang, dia gak meninggal di perang Bu. Pulang bapaknya itu kan waktu sholat, dia ke masjid. Dia ke masjid setelah sholat, kok ada orang ceramah di depannya. Kemudian dilihat banyak orang yang mendengarkan ucapannya. Zaman itu ya Bapak Ibu ya, nggak ada mikrofon seperti sekarang. Banyak yang dengarkan, orang pada kagum dengan orang itu. Kemudian setelah pulang si laki-laki ini yang tadi berjihad ninggal istri dan anaknya dengan uang ini, setelah dia pulang sekian tahun yang akan datang. Kemudian dia tanya, dia cerita, tadi di masjid Masya Allah ya, ada ulama yang luar biasa tuh. Ucapannya didengarkan orang, luar biasa dia. Beruntung orang dapat anak seperti dia. Apa kata istrinya? Tahu nggak kamu siapa dia? Nggak tahu siapa dia. Itu anakmu. Uang yang kamu tinggal, kugunakan untuk mendidik dia sampai jadi ulama besar. Maka dia merasa nggak rugi aku tinggalkan kau dengan anak. Dia berhasil mendidik anak jadi orang besar. Jadi lupa semuanya Bapak Ibu. Jadi tolong kembali lagi datangkan kesyukuran kepada Allah. Sadar bahwa kita ini diganjar dengan pengasuhan. Dan ketika ada stres, ada ini biasa. Yang jelas jangan sampai masa kecil mereka menjadi masa yang sangat memilukan, menjadi luka yang tidak bisa terobatkan. Jadikan masa mereka menjadi masa-masa pendidikan sehingga mereka bisa hidup menjadi orang besar di waktu yang akan datang. Ana mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan yang telah disampaikan tadi. Semoga Ustadz senantiasa diberikan keberkahan umur, ilmu dan keluarganya. Dan semoga yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua Ustadz. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda. We love you all. Terima kasih banyak ayah bunda. Sampai berjumpa lagi di kegiatan parenting selanjutnya dan kegiatan selanjutnya. Tak lupa kami mengingatkan bahwasanya kita senantiasa terus mengharapkan dukungan daripada ayah dan bunda terkait dengan renovasi masjid dan juga pengembangan sekolah kita. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Acara selanjutnya penyerahan cindera mata kepada narasumber yang akan diserahkan oleh Yayasan Al-Fadri kepada Al-Ustadz Muhammad Hasib. Kami persilahkan.
Alhamdulillah, penyampaian materi yang luar biasa serta partisipasi dari para audiens membawa kita ke penghujung acara. Mari kita tutup acara di pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai MC dan moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم